dikatakan kepada anak di bawah umur, kamu akan terus terbawa oleh kelakuan orang tuamu. Masa psikolog melakukan Itu udah fitnah. melakukan stigmatisasi seperti itu? Jangan diomongin Ngawur, fitnah. ngawur itu. Ya, itu bukan mengedukasi, tapi memprovokasi, bukan mengedukasi. Psikolog gitu gimana Bang Adi mungkin tadi? Nah, tadi ada surat dari internasional dari mana? Oh ya, seseorang ya yang diduga melakukan tindak pidana itu menyangkal bahwa itu bukan kejahatan, ya, bukan kemudian masuk unsur pidana, sah-sah aja silahkan. Tapi kenyataannya hari ini perkara ini sudah naik sidik. Ya. Apa artinya? Dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan. Apa artinya itu? Bahwa di situ sudah ada diketemukan memang ada unsur pidana, ya kan? Untuk selanjutnya apa tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya setelah bahwa diduga ditemukan unsur pidana, maka akan ada tersangka siapa yang melakukan tindak pidana. Jadi sudah sampai situ. Jadi kalaupun mau kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan sebagainya, itu sah saja, biasa. Orang-orang yang ya penjahat saja yang membunuh, yang mencuri, kan kadang-kadang tidak mengakui. Jadi nggak apa-apa, ya. Yang selingkuh juga nggak Nggak apa-apa. Yang penting itu proses hukum berlanjut dan penyidik melakukan proses penyidikan dengan cukup baik. Nah, ingin saya sampaikan begini ya, ini adalah jurnal internasional, ya. Nih lihat, ini saya akan bagikan ke teman-teman media. Ini adalah jurnal internasional yang ditulis oleh Profesor Andika, ahli forensik linguistik. Profesor ahli forensik linguistik. Hanya beberapa gelintir orang di Indonesia yang bergelar Profesor ahli forensik linguistik. Dalam hal ini Profesor Andika Duta Bahari. Dia menulis di jurnal internasional tentang perkara ini, yang pada intinya ya perkara tentang bullying terhadap Safia yang dikemas oleh sisi akademis. Dugaan-dugaan bully yang tapi dikemas oleh satu otoritas kewenangan kompetensi sebagai psikolog. Ini akan saya sampaikan ke teman-teman media. Silahkan kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris translate, ya. Pasti ngerti dong. Ini canggih-canggih ini teman media. Saya akan kasihkan ini jurnal internasional. Bukan hanya dibahas di tingkat lokal ini, Mas. Jadi pembahasan di internasional, ya. Di apa namanya? Dalam forum jurnal internasional cyberkriminologi. Luar biasa. Silahkan. Dia sudah menulis bahwa ini adalah kejahatan yang terselubung. Ya. Kan kejahatan kekerasan itu bukan hanya daripada fisik, bukti yang tapi kita lampirkan ke polisi. dan ini menjadi bagian bukti juga yang kita lampirkan nanti untuk kepolisian. Jadi begitu. Nah, kemarin saya lihat tuh di media, ada kuasa hukumnya bilang bahwa kalau kemudian tidak ingin dikritik, jangan jadi pejabat. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini soal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan psikis terhadap anak di bawah umur, bukan soal Ahmad Dhani sebagai pejabat publik. Jadi nggak nyambung, ngawur. Logika hukumnya logika hukum yang terkilir, ya, nggak nyambung. Kok kalau ingin jadi pejabat harus siap kritik? Mas Dhani ini udah anti kritik, dia bully proof, bukan hak kritik lagi. Dibully aja udah kebal, nggak ada masalah. Saya yakin bukan hanya sedang sekarang menjabat, sebelumnya juga udah terbiasa. Public figure, kritik, iya sering, ya kan? Dibully juga, iya biasa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kemudian ada kejahatan terhadap keluarga, apalagi anaknya di bawah umur, tentu ini akan kemudian kita proses secara hukum, kita akan selesaikan, gitu. Gitu ya, silakan Mas Dan. Nggak ada saya. Saudara Gajin juga merasa bahwa foto yang dia posting itu sudah tersebar lebih dahulu di sosmed dan tujuan dia katanya untuk mengedukasi netizen agar Safia tidak semakin Ya, bully. jadi begini, di dalam forensik linguistik itu dia akan uji kata per kata, detik per detik, menit per menit kata apa yang dilakukan. Sehingga di sini dikatakan kejahatan yang terselubung. Misalkan ada stigmatisasi bahasa bahwa kamu sudah nggak bisa lagi tinggal di sini, lebih baik sekolah di luar negeri. Itu kan luar biasa. Dikatakan kepada anak di bawah umur, kamu akan terus terbawa oleh kelakuan orang tuamu. Masa psikolog melakukan Itu udah fitnah. melakukan stigmatisasi seperti itu? Jangan diomongin Ngawur, fitnah. ngawur itu. Ya, itu bukan mengedukasi, tapi memprovokasi, bukan mengedukasi. Ya,
Itu logika edukasi yang terkilir. Ya, tapi memprovokasi dan menstigmatisasi, dan inilah yang kemudian masuk pada ranah hukum. Oke. Dia juga membawa agar kasus ini mungkin tidak ditanggapi berlebihan katanya Pak De Bang Abrin, dan lebih baik fokus saja ke masalah internal keluarga. Maksudnya berarti dia menormalisasi hoax dan Lah iya, kalau dia itu dengan- menormalisasi fokus bagaimana? Orang ada pelanggaran hukum. Inilah karena dia itu mencampuri urusan orang lain, ya. Tindakannya ini mencampuri urusan lain, diminta enggak pendapatnya, ya, diminta enggak, ya, terus diminta untuk konsultasi enggak, tiba-tiba pendapatnya yang terkilir tadi juga kasihan, berdampak psikis terhadap anaknya Mas Dhani. Ada buktinya? Ada. Ya, sudah kemudian dilakukan assessment screening. Nanti penyidik akan buka bagaimana hasil screening assessment psikologi terhadap anak di bawah umur atas nama S ini. Gitu. Benar Pak De, Safia terdampaknya sampai dalam waktu Pak De. Sebagai orang tua ngeliatnya seperti apa Pak De? Ya, buat saya ini juga apa yang diomongin sama Lita Gading kan hoax. Apa dasar Lita Gading berbicara soal masalah keluarga itu apa dasarnya? Yang diomongin semua hoax, gitu. Jadi tidak hanya melakukan pembulian terhadap Safia, tapi semua yang diomongin itu hoax, semua nggak ada buktinya gitu. Buktinya cuman media sosial gitu loh. Tidak ada bukti-bukti konkret. Dia menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan orang tuanya ini berdampak. Memang apa yang sudah dilakukan orang tua? Apa yang saya lakukan? Gitu? Apa memang? Kejahatan apa? Kejahatan apa yang saya lakukan? Ini kan ini hoax, ini hoax framing kejahatan, dan inilah yang harus dibasmi. Ya. Inilah yang kemudian harus kita lawan. Nggak boleh kita permisif dan mafhum menormalisasi hal-hal begini. Lawan proses hukum agar kemudian menjadi presiden dan efek jerat, ya, sehingga kemudian anak-anak tumbuh, ya, menuju Indonesia emas ini. Anak-anak yang mentalnya kokoh, kuat, yang kemudian tidak terdampak hoax, psikologinya sehat. Apalagi atasnamakan psikolog. Harusnya psikolog ini membantu peran pemerintah memperkokoh mentalitas anak menuju Indonesia emas, bukan kemudian membuli, bukan kemudian menstigmatisasi, ya kan, mendiskreditkan. Jadi urusan pejabat publik adalah urusan daripada pekerjaan publik. Nggak ada hubungannya sama rumah tangga saya. Untuk sebagai orang tua Pak De, mungkin tadi selain dilakukan asesmen terhadap Safia, ini kan Safia yang paling terdampak ya Pak De, apalagi usianya dia rentan ya. Apa sebagai orang tua Pak De tindakannya untuk Ya, saya harus memberikan pengertian tentang kehidupan yang memang sudah terlanjur normal ini, hoax menjadi normal, sehingga jadi saya harus memberikan pengertian bahwa orang jahat ternyata di mana-mana, gitu. Makanya saya menyebut di Instagram saya, apa itu deterjen 78, ya. Deterjen 78 itu ya orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, membuli anak kecil, itu deterjen 78. Menyebarkan hoak, itu deterjen 78. Atau menciptakan hoak, membuat karya hoak dalam media sosial, mencomot berita ini, kasih judul ini, gitu ya. Itu juga deterjen 78 gitu. Jadi saya kasih tahu Via bahwa memang ada banyak penjahat di dalam dunia maya, ya, dalam dunia medsos itu ada penjahat banyak. Jadi kamu harus paham bahwa mereka itu penjahat, gitu. Dunia maya itu dunia medsos ya, jangan ada dipelitir lagi. Enggak. Nih, kayak misalnya tadi saya lupa ya. Iya Bang Adun. Tadi saya lupa gini. Jadi ada kadang-kadang ada media yang memang dibayar atau untuk yang tadi karakter assassination. Jadi Oke, masih tadi saya teror. lupa tadi untuk menayangkan ya. Kayak misalnya ini. Berita ini ya. Hah? Ya, berita ini ya. Berita ini ya. Ini di Instagram saya adalah Instagram Ini jelas banyak. yang paling banyak view-nya. Berapa view-nya? 24 juta. Waktu itu dalam sehari 20 juta. Dalam sehari view-nya 24 juta. 20 juta ya. Gara-gara konten saya ini, Instagram saya dihack. Gara-gara konten ini nih, karena 20 juta view, dalam sehari view-nya 20 juta. Yang likes berapa coba? 200
27.000 yang likes ya, yang komen 11.000. Anggap aja 11.000 ini hujatan ya. Tapi kan framingnya kan gara-gara Ahmad Dhani posting sebuah konten, Ahmad Dhani dihujat netizen. Jadi ini sebenarnya framing dari sebuah media. Saya nggak tahu media abal-abal atau media, saya nggak yakin kalau sekelas Kumparan atau sekelas yang mainstream ya, saya nggak yakin berbuat seperti itu. Tapi media-media yang abal-abal, yang beritanya akhirnya Ahmad Dhani menuai hujatan setelah memposting video soal ini ya. Padahal yang likes lebih banyak. Tapi kenapa kok nggak beritanya Ahmad Dhani posting ini mendapatkan likes banyak, tapi malah mendapatkan hujatan? Hujatan dari mana? Hujatan orang yang suka banyak. Yang suka lebih banyak daripada yang komen gitu. Taruhlah semua yang komen ini hujat gitu, tapi berapa persen? Nggak sampai 0,5%. Tapi media memframe-nya Ahmad Dhani menuai hujatan. Makanya saya tuh kadang-kadang bingung. Kalau saya Mas Dhani gimana komennya Mas Dhani kalau mau dihujat sama netizen? Ya yang likes lebih banyak daripada yang hujat gitu loh. Jadi buat apa saya resah dengan hujatan gitu. Yang hujat itu 0,5%, yang likes 100% gitu. Oh enggak, saya ini bullyproof. Tapi untuk dia Nah untuk via saya harus kasih pengertian gitu. Harus saya kasih pengertian supaya dia kuat. Kalau enggak, ya dia nggak kuat lah. Gitu. Saya harus berusaha kuat supaya via kuat. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.